dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 25 Wisma Nusantara Tamrin. Halo Light Audience. Senang sekali rasanya malam hari ini Kevin Onyx hadir bisa kembali menemani Anda semuanya ya. Dan seperti biasanya setiap hari Senin mulai jam 20 sampai dengan 21 kita memasuki program PR Corner. Dan telah hadir di studio host acara PR Corner Ibu Prita Kemalgani. Halo, selamat malam Mas Kevin. Apa kabar Bu? Baik. Tamu kita malam hari ini siapa sih Bu? Bisa dikenalkan mungkin Light Audience ingin tahu siapa sih tamu kita malam hari ini? Tamu kita malam ini Bapak Ramli Saud. Beliau adalah former ambassador for Ethiopia, Somalia, dan Djibouti. Dan juga Uni Afrika. Dan Uni Afrika. Nah, kita udah dengar suaranya tuh Mas Kevin. Tapi topik kita malam ini apa Mas Kevin? Nah, topik kita malam hari ini yang pasti adalah International Relation and Public Relation. Wow. Itu topiknya luar biasa. Luar biasa. Sangat menarik dan mungkin kita semua bisa belajar malam hari ini. Kita langsung aja jumpa tamu kita malam ini ya, Boleh, Mas Kevin. Bu? Boleh Bu. Selamat malam Pak Ramli, apa kabar? Selamat malam Bu Prita, selamat malam Mas Kevin. Selamat malam Pak Ramli, apa kabar? Kita ingin banyak tahu nih dari Bapak. Tapi sebelumnya Light Audience. Nah, harus tahu dulu Bu. Iya. Siapa sih ini sebenarnya Pak Ramli ini? Nah, ini ada sedikit profilnya Bapak Ramli Saud SH LLM ya. Nah, beliau ini adalah sosok diplomat yang awalnya dikenal sangat akrab dengan ketenaga kerjaan. Ya, dialah Ramli Saud SH LLM, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Somalia, Djibouti yang berkedudukan di Addis Ababa. Sebelum bertugas sebagai Dubes, Ramli Saud memang menjabat sebagai Deputi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI. Nah, disinilah alumnus Fakultas Hukum UI ini bertarung agar para TKI Indonesia bisa lebih bermartabat dan terlindungi. Saat itu ia mengupayakan agar Indonesia lebih banyak mengirim tenaga kerja terampil, bukan domestik. Begitu Bu. Nah, keberhasilan di bidang ketenaga kerjaan membuatnya dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengemban tugas sebagai duta besar dan peraih gelar Master di bidang hukum dari Monash University Australia. Ini resmi menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Somalia, dan Djibouti sejak 2010 sampai 2014. Kita ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak Ramli Saud. Itu saya pernah membaca bahwa panggilan untuk Duta Besar His Excellency or Her Excellency itu berlaku sepanjang masa walaupun sudah tidak menjabat lagi menjadi Duta Besar. Nah, mungkin Pak Ramli bisa cerita sedikit kenapa ya, biar teman-teman juga para humas nggak salah sebut nih. Kalau kita bicara diplomasi, maka kita juga harus bicara budaya diplomasi. Budaya diplomasi secara internasional itu lahir dari Barat, di Eropa, yang mula-mula dikembangkan di Perancis secara akademis maupun praktek diplomasi yang kita kenal sekarang. Pembentukan Kementerian Luar Negeri, pengangkatan duta besar yang permanen yang tidak hanya sementara, maupun praktek-praktek lainnya yang kemudian juga melahirkan suatu tradisi bahwa once someone to be appointed as ambassador, that is for life gitu. Jadi gelar itu melekat seumur hidup. Nah, tradisi itu yang kemudian diikuti oleh masyarakat internasional dalam memberikan penghargaan kepada seorang duta besar, termasuk kita di Indonesia. Sesuai dengan topik kita malam ini, Pak Ramli, saya ingin bertanya, kalau public relation adalah usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara satu badan perusahaan, organisasi dengan masyarakatnya atau publiknya. Nah, kalau kaitannya dengan international relation, ini kan country to country, negara itu gimana tuh Pak Ramli? Jadi begini, Bu Prita, Mas Kevin ya, negara ini nggak ubahnya seperti manusia. Dia nggak bisa sendiri karena ada keterbatasan, juga ada ketergantungan kepada orang lain, dan kadangkala juga butuh pengakuan atas dirinya.
Dan juga ada keinginan untuk mengembangkan diri lebih luas di luar diri dianya. Iya. Oleh sebab itu, secara naluri manusia berhubungan dengan orang lain. Negara pun begitu perilakunya. Karena keterbatasan, karena prestis ingin ada pengakuan, karena ingin mengembangkan diri, pengaruh, hegemoni, dan lain-lain, mereka berinteraksi dengan negara-negara lain. Itulah yang melahirkan hubungan internasional atau teori-teori hubungan internasional dengan paham-pahamnya masing-masing. Tetapi bentuk interaksi itu juga macam-macam. Ada berbentuk persahabatan, ada negara yang bersahabat. Kadangkala juga persengketaan. Kadangkala juga permusuhan dan bahkan peperangan. Itu juga salah satu bentuk interaksi. Oleh sebab itu, bentuk hubungan internasional yang kita lihat ada 3 macam. Satu adalah sepihak. Kalau sepihak ya waktu penjajahan dulu, kolonialisme, yang dijajah nggak bisa ngapa-ngapain karena yang menjajah mendikte. Bentuk yang kedua adalah ketergantungan. Ada negara yang memang bergantung kepada negara lain. Itu yang menyebabkan lahir pada waktu itu prinsip-prinsip yang namanya protektorat, negara-negara protektorat. Tetapi juga ada negara hubungan itu adalah berbentuk sama derajat. Ini yang sekarang banyak terjadi, pola hubungan yang ketiga. Nah, dalam hubungan ini, dalam konteks yang sama derajatnya, mutual respect dan lain-lain, ada 4 jalur yang biasanya sebagai sarana hubungan. Yang pertama adalah hubungan diplomatik atau ada diplomasi di situ. Yang kedua adalah ada unsur PR di dalamnya. Karena negara ingin meyakinkan negara lain, ingin memperkenalkan negaranya, ada unsur PR. Kalau zaman dulu propaganda. Tapi propaganda juga stop setelah globalisasi terjadi, lalu transformasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, udah gak laku lagi. PR lebih mengemuka. Dan juga bentuk yang lain adalah penggunaan ekonomi, bisnis, perdagangan sebagai tool daripada hubungan internasional. Dan yang lain lagi tidak lain adalah kekuatan militer. Karena di situ akan juga mempengaruhi, mewarnai dunia, bahwa kekuatan militer itu menjadi penentu juga. Kira-kira seperti itu bentuk hubungan internasional. Strategi diplomasi seorang PR tak ubahnya seorang ambasador yang harus berhati-hati dalam menyampaikan pesannya. Benar nggak sih, Pak? Yang sudah pasti ambasador adalah PR. Gitu. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip dalam komunikasi, prinsip-prinsip PR harus dia pahami, gitu ya. Nah, bagaimana dia melaksanakan PR atau melaksanakan fungsi-fungsi diplomasi tadi, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana dia berada. Karena kan harus dilihat audiensnya siapa, tingkat pendidikannya apa, latar belakang budayanya seperti apa. Itu harus dikuasai. Kalau dia misalnya bicara dengan pengusaha kesukaannya kira-kira produk apa, lalu kalau warna apa, kalau misalnya pakaian motifnya apa, gitu. Nah, bila mana seorang duta besar yang sebagai PR dalam konteks promosi perdagangan, peningkatan perdagangan menguasai itu akan lebih mudah.